Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ilmiya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasil al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan nikmat yang begitu besar, wabil khusus nikmat hati kita digerakkan untuk menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dengan majelis ilmu semacam ini kita memohon kepada Allah di hari kiamat kita ditunjukkan oleh Allah tempat yang begitu membahagiakan kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Alwi bin Syahab alaihi rahmatullah, hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, setiap langkah dapat ibadah setahun. Selangkahnya ibadah setahun. Itu salah satu anugerah Allah bagi orang yang mau menuntut ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita raih, insyaallah keluarga kita, kerabat kita, teman dekat kita, orang-orang di kampung kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan sebab majlis kita ini kita semua diberikan panjang umur sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sampaikan bahwa pada pembahasan kemarin kita masuk ke pembahasan tentang agsamul mufattirat, yaitu bagian-bagian yang membatalkan puasa. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan terakhir bahwasanya yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Ada al-mufattirat al-hissiyah, ada yang membatalkan puasa secara zahir. Ada juga al-mufattirat al-ma'nawiyah yang membatalkan puasa secara batin. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan yang membatalkan puasa secara zahir. Jadi kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri alaihi rahmatullah, فهي التي تبطل الصوم من أساسه وتلزم الصائم بقضاء يوم بدلا عن ذلك اليوم. Jadi yang disebut dengan membatalkan puasa secara zahir yaitu emang puasanya itu apa? Batal dari asasnya. Jadi seperti orang puasa makan, berarti puasa apa? Batal. Lagi puasa minum, ya puasanya batal. Itu yang dimaksud dengan yang membatalkan puasa secara zahir. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain sebagainya. Dan yang membatalkan puasa secara zahir mengakibatkan orang tersebut wajib qadha. Nanti kita bahas apa aja sih yang batalin puasa secara zahir. Yang penting tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan batalin puasa secara zahir, yaitu perkara-perkara yang apabila kita lakukan puasanya akan batal dan akan mengakibatkan orangnya wajib qadha. Nah, itu yang disebut dengan yang membatalkan secara zahir, ya.
Yang kedua, nah ini yang penting, sangat penting juga, yang suka dilupain juga oleh umat Islam ya, yang membatalkan puasa secara batin. Apa maksudnya? Kata Habib Salim Asy-Syatiri, allati tabtul thawabus shaum. Jadi yang dimaksud dengan membatalkan puasa secara batin yaitu perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menghilangkan pahala puasanya dan juga akan menghilangkan pengertian puasanya secara hakikat. Orang kan puasa emang nggak makan nggak minum doang, kagak. Hakikat puasa apa? Apa hakikat puasa? Kita berkali-kali nyampein sebelumnya. Melawan hawa nafsu, menekan hawa nafsu. Jadi hakikat puasa dia kagak dapat, plus pahala puasa hilang. Tapi puasanya sah. Artinya orang yang melakukan, yang membatalkan puasa secara batin, puasanya tetap sah dan nggak perlu diqadha. Sah puasanya secara zahir sah. Cuman pahalanya kagak dapat, hakikat puasanya juga nggak dapat. Nah itu yang umat Islam nggak sedikit ngelakuin. Kalau yang pertama hampir rata-rata masih bisa tahan dah. Walaupun sampai lemes-lemes gitu, hampir rebah-rebahan, perut dipegang perih banget, padahal kagak makan cuma 13 jam, 14 jam. Nah itu mah umum bisa. Cuman yang kedua ini sering dilakuin. Mereka puasa, tapi secara hakikat mereka di hari kiamat nggak dapat pahala puasa. Puasanya hilang pahalanya. Walaupun secara hukum syariat puasanya adalah sah. Apa sih perkara tersebut? Di sini dikatakan walakin alaihi ithmu syai' alladhi irtakabahu min al-mufattirat al-ma'nawiyah. Orang yang melakukan, yang membatalkan puasa secara batin, puasanya tetap sah, nggak perlu diqadha, cuman dia mendapatkan dosa yang dimana dosa tersebut akan menghilangkan pahala puasanya. Pahala puasanya akan hilang. Apa itu? Riba. Riba ini kan nggak sedikit. Orang mau puasa, tetap aja ngerumpi, apalagi emak-emak. Puasa-puasa siang daripada dia bengong, sinetron udah habis, ngumpul sama tetangga, si anu begini, si anu begitu. Tapi lagi puasa. Bagaimana puasanya? Kita bilang puasanya sah. Perlu qadha gak? Kagak. Tapi pahalanya gimana? Hilang. Kenapa hilang? Karena ngelakuin dosa yang akan menghapus pahala puasa. Hati-hati nih masalah riba ya. Riba ini kan di Ramadan maupun di luar Ramadan juga dosa. Cuman kenapa di Ramadan itu ditekankan sama Nabi? Kenapa tuh masalah riba? Jangan kamu riba di bulan Ramadan. Emang di luar Ramadan boleh? Kagak, sama. Cuman kenapa di Ramadan ditekankan? Karena Nabi nggak mau umat itu rugi. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana ibadah dilipat gandakan. Yang sunnah jadi wajib pahalanya. Yang wajib 70 kali lipat pahalanya. Hilang tuh pahala gara-gara riba. Makanya Nabi ngingetin lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya. Makanya ada sebuah riwayat hadis Nabi SAW. Kata Nabi begini, atadruna mal ghibah. Nabi ngomong kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu riba itu apa? Jadi saat itu Nabi lagi nyampein soal riba. Sahabat belum tahu riba itu apa. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa itu riba ya Rasulullah? Kata Nabi, dzikruka, kamu menyebut-nyebut akhaka, saudaramu, bima yakrah, tentang sesuatu yang dia tidak suka kalau dia dengar. Kamu menyebut-nyebut saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak akan suka. Maksudnya gimana itu? Kita nyeritain orang di depan orang lain, orangnya kagak ada. Kalau orangnya ada pasti apa? Pasti marah, nggak suka. Nah itu riba itu. Dzikru akhaka bima yakrah. Udah pasti riba itu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif. Umumnya orang nggak suka dia omongin di belakang karena apa? Keburukannya. Kalau kebaikannya ada orang nggak suka karena malu. Bukan nggak suka karena disebut-sebut.
Ada orang sana, masya Allah, fulan min fulan, dengar tuh orang, ngapain sih lu ngomong muji-muji gue? Nah, di situ dia ada rasa malu, itu nggak termasuk ghibah. Ghibah itu nyebut orang di belakangnya, kalau dia dengar dia nggak suka, yaitu apa? Perkara-perkara yang apa? Yang apa tadi? Nah, yang disebut apaan? Keburukannya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ada sahabat tanya, kalau yang saya sebut itu ya Rasulullah, sebenarnya ada kelakuan tuh orang emang begitu, makanya gue ceritain apa? Kalau bahasa kita nih, saya ceritain ke orang lain, emang begitu kelakuannya. Apakah itu termasuk ghibah juga? Kata Nabi, qala in kana fihi ma taqul faqad katabta. Kalau yang kamu ceritakan ke orang lain emang ada di dirinya, itu ghibah namanya. Kalau kamu ceritakan wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau kamu ceritakan kepada orang lain yang enggak ada pada dirinya, itu kamu sudah apa? Sudah memfitnah dia namanya. Jadi kita ceritain orang di belakangnya sebenarnya emang itu orang enggak benar. Yang kita ceritain keburukannya, jatuhnya apa? Ghibah. Kalau kita ceritain buruk nih orang begini-begini, padahal kan enggak, apa jatuhnya? Fitnah. Sama aja dosa juga. Maka disitulah kita nggak boleh menyampaikan suatu keburukan tentang orang kalau nggak ada tujuan yang baik. Apa tujuan baik? Begini, ada orang di suatu kampung bawa aliran sesat, dinasehatin udah, ditegur udah, tetap kekeh dia ngaku nabi. Seandainya kagak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, gue nabi, gue dapat wahyu. Nah, kita di mana-mana setiap ketemu orang jangan percaya sama tuh orang ya, tuh orang tuh nabi palsu, pembawa apa? Ajaran sesat, jangan ikutin. Itu ghibah bukan? Bukan. Kenapa? Ghibah itu adalah orang yang kita bicarakan yang nggak termasuk ghibah adalah orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang terang-terangan dengan kesalahannya. Dia salah, tahu dia salah, dinasehatin nggak terima juga, tetap nunjukin apa? Kesalahannya. Kita bicarain di belakang dia, itu nggak ghibah namanya. Karena orangnya fasik. Dia sendiri aja nggak malu dengan kesalahannya. Nah, ghibah itu orang berbuat salah diam-diam. Dan dia malu dengan kesalahannya. Kita tahu. Kita ceritain. Si pulang kok begini. Nah, itu ghibah tuh. Cuman kalau ada orang bangga, begini, ada pemabuk. Mabuk terus kemana-mana. Dinasehatin nggak terima. Itu kan fasik tuh. Nasihatin nggak terima. Tetap mabuk. Kita ceritain ke orang lain. Jangan deketin tuh orang tuh. Ngomong sama anaknya seandainya. Dekat sama dia. Tuh pemabuk tuh, nggak benar tuh orang tuh, ghibah bukan? Enggak, itu orang fasik. Karena dia terang-terangan dengan kesalahannya dan dia nggak ngerasa malu dengan kesalahannya. Nah, orang yang kayak gini nggak termasuk ghibah jika dibicarakan. Itu sudah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi. Ghibah itu orang ngelakuin dosa, dia malu dengan tuh dosa. Cuman ada salah satu teman dekatnya tahu tuh dosa dia tuh. Karena dia pengen orang jelek namanya, dicerita ke orang. Lu tahu gak? Gue tahu si fulan itu pernah nyolong. Lu nggak tahu aja. Nah, itu ghibah tuh. Kalau dia tahu, ngamuk gak? Ya ngamuk. Kalau orang fasik tahu diceritain, pemabuk, ngamuk gak? Ya kagak, emang dia mabuk kemana-mana. Ketika kita ceritain orang mabuk deh kemana-mana, dia datang, kenapa lu ceritain gua mabuk? Lah sekampung tahu lu mabuk. Jadi nggak mungkin dia marah karena dia sudah bangga dengan apa? Kesalahannya. Yang pertama itu ghibah. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kata Nabi, lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum, lahum aghfarum min nuhasin yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Aku melihat ada suatu kaum, mereka punya apa namanya? Kuku panjang-panjang dari nuhas. Nuhas itu apa di sini? Baja. Kuku-kukunya dari apa? Dari baja. Panjang-panjang. Ngapain mereka? Kata Nabi SAW, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka ngerobek-robek muka dan perutnya dan dadanya. Mukanya dirobek, dadanya dirobek. Di situ Rasulullah SAW nanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula? Siapakah mereka? Kata malaikat Jibril, haula alladzi yakuluna luhumun nas
Wa yaqauna fi aradhihim, mereka ini yang biasa makan daging manusia. Maksudnya apa? Riba. Dan suka nyari-nyari kesalahan orang. Hidupnya cuma riba, nyari-nyari kesalahan orang. Emang ada orang begitu? Ada. Gembira ketika didengar ada orang lain apa? Kesalahannya nampak gembira banget. Nah, orang kayak gini nih di hari kiamat kalau nggak tawat begitu keadaannya. Oke, jangan macam-macam dengan riba. Kemudian yang kedua, wan namimah. Apa itu namimah? Namimah itu naglul khabar, menyampaikan suatu berita ke orang lain dengan tujuan apa? Ngadu domba. Nah itu namanya namimah tuh, ngadu domba. Tujuannya adalah ngadu domba. Contohnya gimana? Orang lagi akur berdua, nggak senang dia. Ini gimana caranya harus ribut nih berdua nih. Nah, gimana caranya? Dideketin yang salah satu. Atau dia omongin dia macam-macam, padahal nggak pernah dilakuin sama temennya. Lo sebenarnya di belakang lo tuh diomongin sebenarnya sama dia. Wah habis-habisan diomongin gue dah. Jangan percaya dia akrab sama lo, busuk tuh orang tuh. Tujuan ini orang apa? Biar mereka ribut. Nah itu namimah. Nah, itu termasuk dosa besar. Nah, jangan pernah memindahkan suatu pembicaraan untuk mengadu domba. Di mana-mana orang tuh bikin akur antara orang, bukan apa? Bukan bikin mereka ribut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam yang sedang diadab. Jadi ada dua kuburan, Nabi lewat, ini dua kuburan penghuninya apa? Lagi diadab sama Allah. Nabi tahu, Nabi. Kemudian kemudian Nabi bersabda, innahuma yu'adziban. Kedua-duanya sedang diadab. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka diadab mungkin bagi kalian bukan dosa besar, tapi itu besar sebenarnya. Mungkin bagi kalian mah kecil, tapi itu sebenarnya apa? Besar. Apa itu? Amma ahaduhuma, yang salah satunya diadab fakana yamshi bin namimah. Yang satu karena hobinya namimah. Nah, adu domba mulu sono kemari. Wow. Sampai omongan biar ribut. Sampai omongan apa? Biar ribut. Nah, orang yang kayak gini nih, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kalau ada orang kayak gini, mudah-mudahan cepat-cepat apa? Bertaubat kepada Allah mumpung masih hidup. Kemudian kata Nabi, wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, fakana la yastatir min baulihi. Dan yang kedua, karena sering buang air kecil tidak bersih, entah tidak yastatir itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang kencingnya sembarangan, ada yang bilang setiap dia kencing kagak cebok, ada yang bilang setiap kencing kagak dehem. Artinya dia buang air kecil kagak bersih. Dan itu adab paling banyak orang diadab gara-gara itu loh. Sering buang air kecil kagak bersih, ngasal aja udah diwudu di sholat padahal kagak sah sholatnya. Ada salah satu sahabat Nabi itu, siapa namanya lupa nih, yang Masya Allah tuh sampai getar pas dia meninggal. Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah ya. Soalnya salah satu sahabat Nabi itu ketika wafat sampai Nabi bilang, arsy Allah getar gara-gara dia meninggal. Cuman dia nggak selamat dari apa? Gencetan kuburan. Kuburan itu kan kalau orang meninggal kegencet badannya. Cuma digencet ini kan tergantung. Kalau dia orang baik, digencet itu seperti ibu yang meluk anaknya, habis itu ngeluas. Nah, yang banyak dosa apa? Kegencetnya parah, sampai tulang belulangnya remuk. Nah, ini sahabat Nabi nggak selamat juga dari gencetan, walaupun mungkin gencetannya nggak segencet apa gitu. Kenapa? Hanya karena sekali dia kencing lupa berdehem. Nah, gimana itu? Makanya jangan nyembarangin. Mungkin menurut kalian sepele, tapi itu nggak sepele kata Nabi. Namulah adzab man kabir, bagi kalian mungkin bukan dosa besar. Orang cuma ngadu domba, ya udah taubat selesai. Bagi kalian kecil, tapi itu besar. Orang kencing masa diadab. Iya menurut kalian kecil, tapi itu apa? Besar. Makanya jangan macam-macam dengan namimah ya. Namimah ngadu domba. Ini zaman sekarang banyak.
Kita jangan ikut-ikutan. Kalau mau selamat, nganggap diri kita sok jagoan, sok jadi Iron Man, ya nggak apa-apa dah. Tapi begitu meninggal, Iron Man itu hilang. Nah, depan muka itu malaikat apa? Mungkar nakir, nggak ada Iron Man, nggak ada Batman. Semuanya juga apa? Dikeplak sama malaikat kalau nggak punya amal soleh. Kemudian yang ketiga, al-kadzib. Ya, al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Berdusta atau berbohong. Ya, kita diajarin waktu kita masih ngaji dulu, sering diingetin tuh sama Habib Umar. Kalau soal berkata, berkatalah yang jujur, jangan pernah berbohong. Sekalipun kalau Anda bicara dengan adik kecil Anda sendiri, jangan bohong. Ini biasa nih, sampai juga ke istri dan orang tua kita yang perempuan. Yang mungkin menurut mereka, bagi mereka nggak ada tujuan bohong, tapi itu bohong-bohong juga. Nah, suka ngebohongin anak, seandainya kan gitu ya. Nah, ayo mandi. Biasanya kan anak kecil kan malas mandi tuh. Dia paksa mamanya nggak mau. Ya udah, mamanya suka bohongin itu. Habis mandi kita ke warung jajan. Mau dia. Begitu mandi kan nagih. Ayo mah ke warung. Besok aja dah. Nah, itu bohong nggak? Itu sama aja menanamkan kebohongan dan itu bohong. Dan siap-siap tuh anak gedenya tukang bohong. Karena bapak emaknya ngajarin. Biasakan walaupun sama anak kecil jujur. Ngomong sama anak, kalau ente lulus, ente bisa hafal juz amma, anak beliin sepeda. Subhanallah, emang benar bisa hafal juz amma. Tapi kita belum ada duitnya. Ngomong sama anak. Bapak sudah janji mau beli sepeda. Ada duitnya, bapak tetap beli. Doain biar bapak ada duitnya. Yang penting tuh anak tahu kita mau beliin. Walaupun ketunda. Asalkan jangan sampai dia ngerekam, kita bohong sama dia. Kan suka nagih. Udah hafal gue juz amma kok belum dibeliin juga sepeda. Kita jelasin. Bapak duitnya lagi ngumpulin. Begitu kumpul, pasti dibeliin. Itu anak gedenya, bakal jujur juga begitu. Karena nggak pernah biasa dengar kebohongan dari orang tua. Biasain tuh. Emang yang paling banyak tuh emak sebenarnya ke anak ya. Kalau bapak sih jarang ketemu anak ya. Mungkin ada satu dua bapak yang suka bohongin ya. Cuman paling banyak apa? Yang sering ada komunikasi dengan anak itu adalah ibu. Mungkin dianggap ya hal sepele tapi nggak sepele. Nggak sepele itu ya. Biasakan yang jujur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yukadzibahu. Orang Islam itu bersaudara. Dan kalau sudah bersaudara, jangan saling berbohong, kata Nabi. Orang Muslim adalah saudara si Muslim. La yukadzibahu. Jangan sekali-kali berbohong satu sama lain. Terus sama orang non-Muslim boleh bohong? Enggak. Cuman kenapa Nabi yang sebut orang Islam? Lebih-lebih. Karena orang Islam adalah keluarga. Di luar keluarga boleh bohong? Nggak boleh bohong juga. Tetap Anda harus jadi manusia jujur. Cuman kenapa Nabi nyebut Muslim? Karena orang Islam itu saudara. Seperti keluarga besar. Kalau sudah dalam rumah kita nggak pernah bohong, insya Allah di luar rumah nggak akan bohong. Maksudnya gimana? Sesama Muslim kita keluarga nggak pernah bohong, insya Allah sama orang di luar Islam juga apa? Nggak akan bohong gitu, karena nggak biasa bohong. Itu maksudnya. Biasakan jadilah manusia yang jujur. Qulil haq wa in kana murra. Karena tanda orang munafik itu kan diantara apa? Idza hadatha kadzaba, ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalah, tanda-tanda munafik 3. Idza hadatha kadzaba, jika bicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia janji ingkar janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanat dia berkhianat. Ini biasanya 3 sekaligus gini diborong sama pejabat biasanya. Oknum. Semua pejabat. Kita masih husnudzon ada pejabat yang jujur. Oknum pejabat yang suka begini nih banyak. Ngomong bohong. Wah, begitu mau jadi pejabat ya. Saya akan. Nah, udah akan-akannya kebanyakan itu. Begitu dipilih, dia janji, ingkar janjinya. Berarti kan sudah bohong plus ingkar janji. Dikasih amanat sama rakyat, dikhianat.
Berarti tanda munafiknya diborong tiga-tiganya. Ada satu aja munafik, apalagi apa? Apalagi tiga-tiganya. Munafik itu ada dua. Ada munafik akidah. Ada munafik amal. Munafik itu ada dua. Ada munafik akidah, ada munafik amal. Kalau munafik akidah, kafir. Gimana tuh contohnya? Munafik akidah, pura-pura Islam. Orang kalau pura-pura Islam, kita kan nggak bisa tuduh dia kafir ya. Dia syahadat, ya dia muslim. Di hari kiamat, kafir dia. Itu munafik, karena nggak sesuai. Kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang dia akui. Dia berbohong dengan keislamannya. Itu disebut munafik akidah. Artinya secara zahir kita nggak tuduh dia kafir, tapi di hari kiamat, kafir dia pura-pura. Ada munafik amal. Nah ini yang umum, ya, kayak tadi tuh. Bicara suka bohong, dikasih amanat berkhianat, janji ingkar janji. Itu munafik amal. Kafir gak? Enggak. Munafik amal nggak boleh dikafirkan. Cuman dahsyat azabnya kalau kagak tahu. Kalau nggak tahu dahsyat azabnya di hari kiamat. Makanya jadilah orang yang jujur aja dah. Jujur. Boleh kita berbohong, ada perkara-perkara yang dibolehin orang tuh berbohong. Di antaranya adalah islah mabaina itsnain, yaitu ngakurin antara dua orang yang sedang bertikai ribut. Kita bohong padahal nyamperin yang satu, teman lo yang lo ribut sama dia tuh, kesian dia nangis-nangis depan gue minta maaf, cuman dia malu minta maaf, padahal kagak. Kita bohong aja. Kita samperin yang satu, temen lo yang lo ajak ribut, kesian dia sampai merah matanya, bingung mau minta maaf sama ente, cuman dia takut ente marah. Kita bohong sama dua-duanya. Itu ketemu paling peluk-pelukan. Mau minta maaf, padahal gara-gara kita bohong dia. Jadi akor bohong gak tuh? Enggak dapat dosa bohong. Itu justru baik. Bohong demi kebaikan. Enggak dosa, justru dapat pahala. Seperti yang cerita ke antum kan, yang seorang wanita bikin suaminya mau sholat gara-gara cerita bohong. Nah ini Syekh Ali Jum'ah cerita, ya mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat. Beliau cerita ada perempuan nanya sama dia, Syekh Ali, saya ini punya dosa bohong sama suami. Emang dosanya apaan? Suami saya ini nggak pernah sholat, susah sholat. Susah ada sholat. Saya ngarang-ngarang cerita. Asal saya bangun tidur, pura-pura ketakutan, nangis. Suami nanya, kenapa? Nggak tahu, saya lihat kamu tuh dipukulin sama malaikat. Mimpi. Satu lagi begitu. Udah, berselang berapa hari, dicerita lagi begitu. Saya mimpi kamu dipukulin sama malaikat. Mimpi, nggak usah dipikirin. Ketiga kalinya dia tambahin ceritanya. Saya mimpi kamu dipukulin malaikat, saya nanya, kenapa nih suami saya dipukulin mulu? Kata malaikat, karena suamimu nggak pernah sholat. Padahal nggak pernah mimpi, bohong dia. Cuman dia bingung gimana suami biar sholat, dia cerita begitu, saya berdosa. Apakah saya berdosa? Kata Syekh Ali Jum'ah, kamu nggak berdosa. Yang kamu ceritakan itu memang nyata. Orang nggak sholat bakal diapain? Ini seksa, walaupun emang cerita kamu seolah-olah bohong, tapi tujuan kamu baik. Gara-gara dicerita begitu, suaminya rajin sholat. Tapi dia ketakutan, takut dihitung berdosa karena suami dibohongin. Kata Syekh Ali Jum'ah, kamu nggak termasuk bohong. Niat kamu baik. Tuh suami ternyata berubah. Boleh begitu? Boleh. Yang cerita macam-macam deh. Punya teman mabok, dinasehatin nggak pernah terima mulu. Udah besok-besok datang dia. Tapi ente harus bisa kayak orang main sinetron gitu ya. Nangis beneran depan dia. Lihat lu digebukin sama malaikat kemarin. Sampai ketakutan. Di tangan lo ada minuman, tapi malaikat pukulin pala lo. Jangan-jangan gara-gara itu tuh. Ya sampai tahu gara-gara digituin apa? Yang bener loh, gue sampai nangis sih, masa gue bohong? Padahal kita bohong. Gara-gara kita cerita begitu dia berubah, bagus gak? Bagus. Emang itu mah jurus terakhir itu. Jurus bohong tuh jurus apa? Terakhir. Pakai jurus yang awal-awal dulu, yang baik-baik. Kalau nggak bisa juga ya udah dah. Kita bikin cerita demi kebaikan. Cuman selain itu nggak boleh berbohong. Nggak boleh sama sekali. Wan nadharu bisyahwah. Dan juga ia di antara yang menghapus pahala puasa, kata ulama, an-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Memandang sesuatu dengan
syahwat ya. Ini di luar Ramadan. Dosa dalam Ramadan apalagi ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, an-nadratu sahmun min suhumi iblis. Pandangan dosa itu adalah di antara panahnya iblis. Semua dosa itu bermulai dari mana? Kebanyakan dosa ya. Dari mana? Dari mata, pandangan. Dari pandangan ke hati. Hati ngaco deh, ngasih informasi enggak ke otak. Nah itu, kalau nafsu lebih menguasai daripada iman. Makanya ketika kita puasa, pandangan pun diajak puasa. Bukan cuma perut, pandangan diajak puasa, telinga diajak puasa, penciuman diajak puasa, mulut diajak puasa. Itu baru yang disebut dengan hakikat puasa. Kalau puasa cuma nggak makan nggak minum, perempuan dilihatin, mau dia cakep tuh anak sahabat itu dilihatin. Nah, pandangan tetap ini sama aja orang yang puasa sah secara syar'i, tapi secara hakikat nggak dapat pahala puasa. Dan orang yang nggak taubat dari dosa pandangan yang haram, di hari kiamat siap-siap matanya dicolok, kata Nabi, pakai besi dari api neraka. Dicolok terus apa? Mati gitu, kagak. Dalam neraka kagak ada kematian, ingat. Dalam neraka nggak ada kematian. Adanya cuma penyiksaan. Di hari kiamat termasuk surga nggak ada kematian, di neraka juga nggak ada kematian, adanya penyiksaan. Orang sampai hancur badannya masih hidup, cuma dibikin utuh lagi, dihancurin lagi badannya, dibikin utuh lagi. Kayak gimana coba itu? Seperti orang di dunia, Nabi bilang kan, kalau ada orang diculik, disiksa, orang kalau disiksa pasti teriaknya apa? Bunuh saya aja. Karena nggak enak disiksa, sakit. Kalau dibunuh kan selesai udah. Pasti diminta bunuh saya aja. Jadi siksa begini karena pedih. Nah begitulah di hari kiamat. Nggak ada kematian, adanya penyiksaan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jaga pandangan. Dan saya masih ingat Al-Habib Umar pernah bilang, di antara penyebab kita sulit melihat Rasulullah dalam mimpi, yaitu memandang yang haram. Itu mau salawat sehari, mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, tapi tetap melihat yang haram di handphone khususnya, nggak pakar melihat Nabi. Karena terlalu mulia, Rasulullah itu mulia, nggak mungkin bisa dilihat dengan mata yang penuh dengan apa? Dengan dosa. Makanya pandangan dijaga, salawatnya dibanyakin, diperbaiki, baca Quran yang baik, insya Allah bisa mimpi. Yakin deh. Yang penting pandangannya dia dijaga baik-baik. Wal yaminul kadzib, dan yang kelima adalah al yaminul kadzib, artinya sumpah dusta. Sumpah dusta juga bisa menghilangkan pahala puasa. Ini mufattirat al-ma'nawiyah. Ini 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa secara batin, ma'nawi, arti secara batin. Zahirnya kayaknya sah, hakikatnya apa? Hakikatnya nggak ada puasa. Itu yang disebutkan sama Nabi dalam hadis apa? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal atash. Kan sering dengar tuh hadisnya. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasa kecuali merasakan lapar dan haus doang. Tapi puasa 0. Ini di antara penyebabnya nih. 5 perkara. Di antaranya juga sumpah dusta. Jangan gampang sumpah. Sumpah itu boleh kita lakuin dan ucapin ketika kita ngerasa benar dan perkaranya itu sangat-sangat penting. Contoh, dituduh itu sama bini. Itu kan kayak sekarang anak-anak Tegal nih kan perantau nih. Nikah lo pas di Jakarta lo. Gue nggak percaya. Apalagi dandanannya apa? Kok kayak anak muda. Dulu di kampung nggak begini. Kalau di Jakarta kayak anak muda. Punya bini lagi lo. Kagak. Punya, gue nggak percaya. Akhirnya kita biar dia percaya apa? Kita sumpah. Demi Allah kagak. Nah itu nggak apa-apa dah. Atau di pengadilan ada suatu perkara kita dituduh dan kita ngerasa benar, kita sumpah. Cuman kalau hal sepele jangan gampang sumpah ya. Handphone saya di mana tadi? Kayaknya kamu ngumpetin padahal kita kagak ngapain gua ngumpetin. Jangan langsung demi Allah bukan gue. Nuduh aja lo. Enggak, jangan sembarangan sumpah. Sumpah jangan gampang. Apalagi pulpen cuma dituduh nyolong pulpen. Pulpen gue hilang mulu asal duduk sama lo, jangan-jangan lo ngambil. Demi Allah kagak. Gak usah begitu, gue nggak ngambil. Kalau perlu gue beliin, selusin. Cuman pulpen mau ngapain gue colong. Nah gitu. Jadi jelasin, gak usah pakai
Sumpah, karena terlalu mahal. Nama Allah itu jangan gampang dibawa-bawa, kecuali hal-hal yang sangat genting aja. Kalau nggak genting nggak usah. Bisa kita jelasin dan yang paham udah cukup. Dijelasin nggak paham juga dan ini kelihatan apa? Penting banget gue sumpah nih. Nah saat itu sumpah nggak masalah, biar dia percaya. Cuman kalau pulpen sumpah, pensil hilang sumpah nggak usah. Itu bisa beliin, nggak usah gampang bawa-bawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membatalkan pahala puasa. Tapi mudah-mudahan kita bisa hindari, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian wa na'ti ila syarhi ma taqaddama min al-mufattirat bi'aunillahi ta'ala bitafsil kama yali. Adapun yang membatalkan puasa secara zahir akan kami akan kami terangkan satu persatu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tadi kan yang secara batin, secara zahir itu apa aja yang batalin puasa? Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu insya Allah Ta'ala. Ya. Sampai sini dulu. Fadhal, ada pertanyaan. Nah kemarin pertanyaan dari siapa itu kemarin tuh? Dari sana? Soal apa itu kemarin tuh? Oh iya. Menghirup apa namanya itu? Obat buat pilek, maksudnya bukan buat biar pilek. Aduh, mau ngapain itu buat. Nah, soal itu Anda sudah dapat jawabannya. Anda udah cari beberapa kitab dan alhamdulillah sudah dapat jawabannya. Jawabannya dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 111. Jadi dijelasin oleh pengarang kitab Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, la yadur wusul ar-rih bisyam. Tidak masalah aroma tercium dengan kita mencium aroma sesuatu, enggak masalah. Wa kadza minal fam, begitu juga kalau masuk dari mulut. Jadi seandainya ada orang lagi bakar bukur, kehirup dari mulut atau dari hidung, masalah enggak? Karaihatul bukur, seperti orang bakar bukur, au ghairihi, atau lain sebagainya. Berarti kan termasuk itu yang buat hidung, kan kita hanya menghirup aromanya ilal jaufi, sampai ke dalam bagian dalam badan kita. Wa in ta'ammadahu, meskipun disengaja kagak gak batal, karena dia nggak ada ain. Apa kalau ain itu bahasa gitu? Nggak ada bentuk, dia cuman hanya aroma. Kalau seperti buat orang oksigen kalau orang sesek tuh, oksigen itu kan biasa ada cairannya tuh. Kalau orang ada asma itu ada cairan, itu batal karena ada cairan yang masuk. Walaupun dia partikel kecil, pasti ada yang masuk. Begitu juga rokok, karena itu batal karena ada sesuatu yang masuk, yaitu efek-efek tembakaunya. Karena kalau cuma aroma doang masuk, orang nggak mungkin gara-gara rokok jadi kecanduan. Kecanduan itu kan pasti ada ada yang masuk ke dalam. Nah, kalau cuma buhur, mencium yang buat hidung tadi, nggak masalah, nggak batal. Lalu ada lagi pertanyaan berkaitan puasa tapi ya. Fadhal. Naam. Masalah nyicipin makanan buat orang yang masak, ibu-ibu masak, nyicipin takut keasinan, takut kemanisan, boleh gak begini? Sebaiknya jangan. Illa lihat darurah, kecuali darurat. Gimana darurat? Terpaksa. Dia punya suami nih galaknya kelewatan, udah kayak singa. Salah dikit ngamuk. Nah mau nggak mau bininya khawatir masak keasinan, dicobain di ujung lidah. Asinnya pasnya dibuang. Nggak ditelan dibuang. Tuh ludah dibuang. Itu boleh demi karena darurat. Atau ngundang tamu, buka bersama di rumah, mau nggak mau dicicipin, tapi di ujung lidah. Jangan dicicipin ditelan Cicipin ujung lidah, tahu aja tuh asin apa enggak. Takarannya dia tahu, dibuang karena akan ngundang
tamu itu boleh. Kalau buat sehari-hari, apalagi suami takut sama istri, nggak usah nyicipin. Mau asin juga enak, enak aja deh, daripada bini ngamuk. Seperti itu. Atau baru biasa, atau baru bisa masak kayak zaman Nabi. Sri Aisyah baru bisa masak, baru belajar masak. Masak asinnya parah banget sebenarnya. Oh, Nabi makan, enak, masya Allah kata Nabi, enak banget. Sri Aisyah ragu juga, enak dari mana gue baru bisa masak. Baru belajar masak, begitu Nabi udah nggak ada dicucipin, asin banget kata dia. Tapi Nabi nggak mau ngelukain hati dia, kenapa? Dia lagi tahap belajar, dan nggak mau ngecewain bininya. Kalau kita kan udah masak bertahun-tahun, terus tahu suami takut, enggak, udah aman deh. Mau asin juga ditelan sama suaminya. Nah, itu nggak perlu dicicipin. Darurat aja dicicip. Nah, tergantung situasinya ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Nah, nah, itu kalau masuk ke dalam batal. Makanya ketika kita lagi mau istinsyak di bulan puasa itu hanya kan sekedarnya aja. Kalau biasanya kan sebelum Ramadan kan kita hirup tuh. Ini kalau di bulan Ramadan nggak usah, di sini-sini aja, gini-gini aja deh. Asal dapat sunnahnya aja, nggak usah dihirup. Kumur-kumur di depan doang, gitu. Jangan sampai apa? Mubalaghah maksudnya sampai ke dalam, jangan. Yang ada ketelen. Depan aja, syarat. Kalau bahasa kita syarat ya. Syarat biar tetap dapat pahala sunnahnya. Kalau sampai ke dalam, ya batal. Ya batal. Itu kan udah ada unsur kesengajaan namanya. Kumur-kumur ke dalam. Ketelen dikit, udah nggak apa-apa kali. Udah nggak bisa. Itu mah udah apa? Udah ada unsur kesengajaan. Jadi bagian depannya aja. Supaya dapat sunnahnya. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Bis al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهد الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والغير الخلان وكل دين أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول بكل سور صلى وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البر والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.